Hai, channel Isokrata ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran. Pembahasan kali ini terbagi menjadi dua submateri. Yang pertama itu fungsi media pembelajaran dan yang kedua adalah manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai beragam fungsi. Secara definisi, fungsi-fungsi tersebut kadang berbeda, tergantung siapa ahli yang menjabarkannya. Menurut Levy dan Lenz, ada 4 fungsi. Yang pertama itu fungsi atensi, di mana menarik perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang ditampilkan. Yang kedua itu fungsi afektif, di mana media dapat menggugah emosi dan sikap peserta didik dan peserta didik dapat menikmati pembelajaran. Yang ketiga, fungsi kognitif, di mana media memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar atau media visual. Yang keempat itu fungsi kompensatoris, di mana media mengakomodasi peserta didik yang lemah dan lambat menerima serta memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau secara verbal. Menurut Gillash dan Ellie, ada 3 fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama itu kemampuan fiksatif, di mana media dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua itu kemampuan manipulatif, di mana media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan, seperti manipulasi kecepatan, warna, dan lain sebagainya sesuai keperluan. Yang ketiga itu kemampuan distributif, di mana media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya media siaran TV, video, ataupun radio. Fungsi media secara umum dalam pembelajaran ada 6. Yang pertama itu menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran karena materi tersebut dianggap sulit dan susah untuk dicerna. Dengan adanya media pembelajaran, suasana kelas akan menjadi lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi. Terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Yang kedua itu memperjelas penyampaian pesan, di mana dalam pelajaran terkadang ada hal-hal yang berkonsep abstrak yang sulit apabila dijelaskan secara lisan. Misalnya, bagian-bagian tubuh pada manusia yang memerlukan media pembelajaran berupa gambar, organ-organ tubuh manusia. Dengan adanya media pembelajaran seperti video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan ini, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, kita tidak mungkin membawa harimau yang merupakan hewan karnivora ke dalam kelas. Dengan adanya media pembelajaran seperti gambar, siswa dapat mengerti apa yang dimaksud oleh guru atau pengajar, walaupun mereka belum melihat bagaimana objek itu secara langsung. Yang keempat, menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda dengan yang satu dan yang lainnya, dan maksud yang disampaikan guru pun berbeda dengan pemahaman para murid. Sehingga dengan adanya media pembelajaran ini, tafsir sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Yang kelima itu mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan yang berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori setidaknya ada 3 tipe belajar, yakni visual, auditori, dan kinestetik. Dengan memadukan media pembelajaran dalam bentuk audio, video, gambar, atau tulisan, siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan dapat tertutupi dengan media pembelajaran lain yang lebih dia pahami. Dan fungsi secara umum yang keenam yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan adanya media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Selanjutnya
Selanjutnya, kita akan melangkah ke pembahasan kedua, yaitu manfaat. Media pembelajaran memiliki manfaat-manfaat tersendiri dan entah itu bagi guru ataupun bagi siswa ataupun berdasarkan pendapat para ahli. Menurut Camp dan Dayton pada tahun 1985, ada 6 manfaat media pembelajaran. Yang pertama itu standarisasi penyampaian materi pelajaran. Yang kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Yang kelima, memungkinkan kegiatan mengajar yang lebih fleksibel. Dan yang keenam adalah menumbuhkan sikap positif siswa. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran untuk guru. Yang pertama ada memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang rumit. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar menjadi lebih hidup dan interaktif. Yang keenam, itu membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan. Dan yang terakhir itu, tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama itu bisa lebih memahami materi yang disampaikan oleh pengajar. Kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kualitas belajar siswa meningkat. Yang keempat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Dan yang keenam, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar peserta didik. Baik, itu tadi materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.